السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah mengawali penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah At-Tariq. Pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang, dan sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan bintang tersebut pertama mengisyaratkan tentang besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa bintang, dan setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala di dalamnya juga memahamkan kepada kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga diingatkan bahwa di antara fungsi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang adalah untuk dijadikan sebagai pelempar kepada syaitan-syaitan yang berusaha untuk mencuri berita ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah kepada para malaikat. Disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa para jin berusaha untuk mencuri berita dari langit dengan cara mereka saling bertumpuk satu sama lain hingga mereka sampai ke atas untuk mendengar berita. Namun dengan adanya bintang yang memang Allah telah ciptakan untuk dijadikan sebagai pelempar kepada mereka, mereka tidak berhasil mendapatkan berita, atau terkadang mendapatkan tapi tidak secara utuh dan sempurna. Sehingga mereka ketika menyampaikan berita kepada yang di bawahnya, mereka menyampaikan berita yang tidak sempurna atau bahkan berita yang murni dengan kedustaan. Ditambah lagi mereka menambahi berita tersebut dengan 100 kedustaan. Yang paling atas menyampaikan berita ditambah dengan 100 kedustaan. Kemudian yang di bawahnya menyampaikan kepada yang di bawahnya juga menambah 100 kedustaan. Dan berita itulah yang akhirnya mereka sampaikan kepada para dukun. Sehingga apa yang disampaikan oleh dukun sudah bisa dipastikan itu adalah sesuatu yang dusta. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada segenap umatnya agar jangan sampai membenarkan apa yang dikatakan oleh para dukun. Karena apa? Karena isi dari perkataan mereka itu adalah kedustaan. Kemudian di ayat yang sebelumnya juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa setiap manusia itu terjaga, maksudnya terjaga amalan-amalannya, amalan-amalan kebaikan dan keburukannya tercatat dalam catatan yang sangat mendetail. Di ayat yang lain dijelaskan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan tersebut tidak meninggalkan sedikit pun, jangankan yang besar, yang kecil pun tercatat. Dan pada waktunya, yaitu pada hari kiamat,
Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkannya. Ya, Allah mengatakan dalam ayat yang lain juga, Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah catatanmu dan cukuplah engkau menghitung dirimu dengan melihat pada catatan tersebut. Lalu pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang asal penciptaan manusia. Dan ini salah satu perintah, ya, falyanzuril insanu mimma khuliq. Allah memerintahkan kita untuk melihat, maksudnya merenungkan dan memperhatikan dari mana manusia ini diciptakan. Dari perenungan tersebut, pertama kita akan selalu sadar bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Kemudian juga kita akan ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan apa saja, termasuk menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal pada hari kiamat nanti. Dan itu bukan sesuatu yang sulit, sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengingkari yang namanya hari berbangkit. Kenapa? Karena kalau manusia itu memperhatikan asal mula penciptaannya, di mana ia tercipta dari mimma'in dafiq, dari air yang memancar, yang mana air itu datangnya dari min bainis sulbi wat taraib, dari tempat yang sangat jauh, yaitu dari antara tulang sulbi dan tulang yang ada di dada kita. Kemudian turun keluar, lalu kemudian masuk ke rahim wanita, dan terciptalah yang namanya manusia. Artinya prosesnya begitu sangat rumit, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang sangat mudah. Nah, jika dibandingkan proses awal penciptaan manusia dengan proses berbangkitnya, tentu yang awal ini yang bagi penilaian kita lebih sulit daripada membangkitkan sesuatu yang sudah pernah ada. Ini adalah salah satu dalil akli yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kufar Quraisy, terutama pada waktu itu yang kebanyakan mereka mengingkari hari berbangkit. Mereka diperintahkan untuk memikirkan bagaimana proses awal penciptaan manusia. Allah mampu menciptakan manusia, maka Allah juga mampu untuk menghidupkannya kembali, membangkitkannya kembali. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah berfirman, yauma tubalas sarair, pada hari dinampakkan semua rahasia-rahasia. Hari yang dimaksud di sini adalah yaumul qiyamah. Dan yang dimaksud dengan as-sarair adalah ma kana fil qulub, apa yang selama ini tersimpan di dalam hati. Karena nanti di akhirat kelak yang akan dihitung itu adalah apa yang tersimpan di dalam hati kita. Sedangkan di dunia ini yang dihitung itu adalah, jadi manusia dinilai di dunia ini, manusia dihukumi di dunia ini sesuai dengan apa yang mereka nampakkan. Adapun di akhirat, manusia dinilai tidak cukup dengan apa yang ia nampakkan ketika di dunia, tapi apa yang tersembunyi di dalam hati-hati mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun dengan segala kelebihan yang beliau miliki, itu ketika di dunia beliau menilai orang sesuai dengan apa yang mereka tampakkan. Sebagai bukti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan orang-orang munafik di Madinah pada waktu itu, di mana orang-orang munafik diperlakukan layaknya sebagai kaum muslimin, terjaga darahnya, terjaga hartanya, tidak diperangi. Bahkan pernah ada di antara sahabat yang meminta izin kepada Rasulullah untuk memerangi orang-orang munafik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Saya tidak ingin, kata Rasulullah, orang-orang akan bercerita dan berbicara satu sama lain
bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Di sini jelas sekali bahwa Rasulullah SAW memperlakukan seseorang sesuai dengan apa yang mereka tampakkan. Itu di dunia. Adapun di akhirat yang akan dilihat adalah apa yang tersembunyi di dalam hati. Di dalam hadis yang sahih juga disebutkan bahwa ada 3 golongan. Ada 3 golongan yang termasuk pertama kali dinyalakan untuk mereka api neraka. Padahal ketiga golongan ini ketika di dunia amalannya sangat mengagumkan. Ada yang pandai membaca Al-Quran, ada yang gemar berderma, berinfak, bersedekah, dan ada juga yang berjihad. Tapi justru mereka yang pertama kali dinyalakan untuknya api neraka. Kenapa demikian? Ternyata amalan hatinya ketika yauma tublas sarair ternyata tidak sesuai apa yang nampak di dunia dengan apa yang tersembunyi di dalam hati. Syekh Utsaimin rahimahullah pada ayat ini menasihatkan kepada kita untuk benar-benar memperhatikan yang namanya a'malul qulub, amalan-amalan yang ada di dalam hati. Diupayakan agar benar-benar sesuai dan sejalan dengan amalan yang kita tampakkan. Karena amalan hati inilah yang menjadi penentu kualitas daripada amalan yang kita tampakkan. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, wallahi ma sabaqahum Abu Bakrin bi salatin wa saumin walakin syai'un waqara fi qalbi. Demi Allah, kata Hasan al-Basri, tidaklah Abu Bakar as-Siddiq mengalahkan mereka. Abu Bakar ini digelar dengan as-sabbaq, orang yang selalu terdepan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sekiranya imannya Abu Bakar itu ditimbang dengan imannya Umar dan seluruh umat ini, maka iman Abu Bakar jauh lebih berat. Kata Hasan al-Basri, keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Bakar bukanlah terletak pada banyaknya salat dan puasanya Abu Bakar, tapi karena sesuatu yang menghujam kuat di dalam hatinya berupa keimanan. Dalam sejarah kita juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kelompok manusia yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian membandingkan salat kalian dengan salat mereka, bacaan Al-Qur'an kalian dengan bacaan Al-Qur'an mereka, maka kalian akan melihat salat kalian sangat sedikit, bacaan Al-Qur'an kalian sangat sedikit. Tapi Rasulullah mengatakan mereka yang bacaan Al-Qur'annya banyak, yang salatnya banyak, Rasulullah katakan yamruquna minal Islam kama yamruqus saham minar ramiyah. Mereka justru keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Ya, kenapa? Karena kata Rasulullah la yujawizu. Bacaan Al-Qur'annya, amalan-amalan zahirnya itu tidak melewati tenggorokan mereka. Maksudnya tidak sampai ke dalam hati mereka. Jadi sekedar penampilan saja. Ya, amalan-amalan kebaikan itu sebatas kepentingan penampilan saja, tidak sampai ke dalam hati. Yang dimaksud di sini adalah kaum Khawarij. Ya, kaum Khawarij ini kalau dari ibadahnya nampak sangat luar biasa, tapi kata Rasulullah itu tidak, itu hanya sampai di tenggorokan, tidak masuk ke dalam hatinya. Jadi di sini kita diingatkan betapa pentingnya untuk selalu memperbaiki amalan-amalan hati kita, niat kita, rasa takut kita, rasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa berharap kita terhadap janji-janji Allah. Ini hal-hal yang tidak mungkin dapat diwujudkan kecuali dengan selalu berdoa kepada Allah
Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan di dalam jiwa kami. Zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikanlah, bersihkanlah engkau sebaik-baik yang membersihkan hati. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah walinya, engkau adalah pelindung dan penolongnya. Ya, dalam doa yang lain, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Yauma tublas sarair, ya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itulah, pada hari dinampakkannya apa yang ada di dalam hati. Pada hari itu nampak ada yang wajahnya hitam gelap dan ada juga yang wajahnya terang menderang. Ya, kenapa? Karena dia melihat ternyata amalan-amalan hatinya adalah amalan-amalan yang baik, ya, amalan-amalan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, "Fa fid dunya tankatimu katsirun minal umur." Ya, kalau di dunia banyak yang tersembunyi dari urusan-urusan kita. Wala tadhharu ayanan linnas, dan tidak nampak di dalam pandangan manusia. Wa amma fil qiyamati, adapun pada hari kiamat, fayadhharu birrul abrar. Ya, nampaklah kebaikannya orang-orang yang berbuat baik, wa fujurul fujjar, dan keburukannya orang-orang yang berbuat buruk. Ya, kalau di dunia bisa saja orang yang buruk tidak nampak keburukannya sehingga dikira orang yang baik. Sebaliknya orang yang baik bisa saja ketika ukuran penilaian orang sudah bergeser dianggap sebagai orang yang buruk. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa di antara tanda akhir zaman, ya, adanya pergeseran di dalam menilai seseorang. Orang yang jujur dianggap pengkhianat dan yang pengkhianat dianggap sebagai orang jujur. Ya, kata Rasulullah itu adalah sinin khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan, di mana terjadi pergeseran di dalam menilai sesuatu. Di hari kiamat wa tasirul umur alaniyah. Semua urusan akan menjadi terang benderang. Ini kalau kita merenungi ayat-ayat yang seperti ini, ya, tidak ada yang akan kita ucapkan kecuali banyak minta ampun dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tentu merasakan, ya, betapa banyak keburukan yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan di dunia ini. Di kalangan salaf, ya, mereka terkadang mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun ma kariha an yajlisa ilayya ahad." Ya, sekiranya dosa itu ada bau busuknya, maka tidak ada yang akan bisa duduk di dekatku. Ya. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Jadi di hari kiamat nanti yang rahasia di dunia itu ditampakkan, ya, kebaikan ataupun keburukan. Dan juga fama lahu min quwwatin wala nasir, dan pada hari kiamat nanti tidak ada penolong, tidak ada kekuatan secara individu per individu, tidak punya kekuatan untuk melindungi dirinya. Wala nasir, dan juga tidak punya penolong, ya. Jadi quwwah ini adalah kekuatan internal, maksudnya kekuatan pribadi. Diri kita tidak bisa melindungi diri kita. Dan juga dari luar, ya, dari eksternal, dari pihak luar juga tidak ada yang bisa menolong kita. Inilah keadaan manusia di akhirat. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Jadi yang bisa menolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian pada ayat berikutnya Allah bersumpah kembali was-sama'i dzatir raja', dan demi langit yang di dalamnya ada air hujan. Ar-raja' yang dimaksud adalah air hujan. Karena ar-raja' dari kata-kata raja'a, kembali. Dinamakan air hujan itu kembali karena dia selalu kembali. Ya, dia selalu datang secara berulang-ulang. Ada yang setiap pekan, ada yang tergantung di wilayah masing-masing. Ada yang mungkin setahun sekali, ada yang mungkin sampai 2 tahun sekali. Tapi yang pasti dia kembali. Was-sama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada'. Dan demi bumi yang di dalamnya ada tumbuh-tumbuhan. As-sada' ini yang terbelah, bumi yang terbelah karena munculnya tumbuh-tumbuhan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa sumpah ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran, karena nanti setelah sumpah ini diucapkan yang disebutkan adalah Al-Quran, di mana ayat yang berikutnya innahu laqaulun fasal, ya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan yang memisahkan, perkataan yang hak, yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Nah, sumpah yang sebelumnya di mana air hujan, tumbuh-tumbuhan, itu mengisyaratkan tentang sumber kehidupan manusia secara fisik. Kemudian Al-Quran ini adalah sumber kehidupan manusia secara ruhnya. Jadi hati manusia itu ada yang dibagi oleh Ibnu Qayyim dan ulama-ulama yang lain, ada yang hidup, ada yang sakit, bahkan ada yang mati. Nah, hati manusia itu akan mati kalau tersirami oleh Quran, oleh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sifatnya disifati oleh Allah laqaulun fasal. Dia adalah perkataan yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang akan memandu manusia di dalam melihat apa yang ada di hadapannya. Apakah ini hak atau batil? Apakah ini benar atau salah? Itu yang akan memandunya adalah Al-Quran. Sehingga seorang muslim diperintahkan oleh Rasulullah, terutama di akhir-akhir hayat beliau, beliau mewanti-wanti kepada umatnya agar benar-benar berpegang teguh pada Quran tersebut, berpegang teguh pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diibaratkan berpegang teguhnya kita kepada Al-Quran dan Sunnah seperti orang yang menggigit dengan gigi gerahamnya. Kalau orang menggigit dengan gigi gerahamnya itu sangat kuat gigitannya dan sulit untuk lepas. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa di akhir zaman sangat beraneka ragam fitnah. Sehingga kalau kita tidak kuat dan sungguh-sungguh di dalam memegang Quran dan Sunnah ini, dia akan mudah lepas dari pegangan kita. Sementara yang bisa memandu kita untuk bisa membedakan yang hak dengan yang batil hanya itu saja, berpegang pada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang dipahami oleh sahabat-sahabatnya, oleh para tabi'in dan ulama yang mengikuti mereka. Wa ma huwa bil hazl, dan Al-Quran ini bukanlah perkataan senda gurau, bukan perkataan candaan. Al-Quran adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum, sesungguhnya mereka, mereka yang dimaksud di sini adalah yang mendustakan Al-Quran, al-mukadzibun, yang mendustakan Al-Quran, yang mendustakan kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakiduna kaida. Mereka membuat rencana. Ini salah satu realitas yang Allah ingatkan kepada kita bahwa memang itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Mereka membuat rencana-rencana untuk memalingkan manusia dari Al-Quran. Liyadfa'u bikaidihimul haq. Mereka membuat rencana, tipu daya, makar untuk menghalangi dan menolak kebenaran. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua rasa optimis
meskipun tipu daya mereka, rencana mereka, makar mereka dirancang oleh orang-orang yang sangat ahli, ya, oleh para ilmuwan, tapi Allah Subhanahu wa taala wa akidu kaida. Saya juga membuat rencana liyadharil haq. Allah juga punya rencana untuk menampakkan kebenaran itu. Jadi apa yang terjadi di permukaan bumi ini itu semua tidak lepas dari rencana Allah. Kadang kita manusia dengan pandangannya yang sangat terbatas melihat ini merugikan. Ya, tapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki rencana. Jadi yang terpenting bagi kita itu bukan meratapi dan menyibukkan diri mengamati perkembangan, ya, tapi yang terpenting sesungguhnya adalah bagaimana kita senantiasa memperbaiki diri kita sehingga Allah menampakkan rencananya itu, ya, rencana Allah yang menguntungkan bagi kita itu Allah nampakkan sesegera mungkin. Wa akidu kaida, ya. Walau karihal kafirun. Jadi Allah punya rencana untuk menampakkan kebenaran meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Orang kafir tidak menyukai kebenaran itu nampak, tapi kebencian, ketidaksukaan mereka itu tidak akan memberikan manfaat. Rencana Allah pasti terwujud. Ya, dan kalau kita renungkan dalam sejarah perjalanan umat Islam, ya kita melihat hal tersebut. Ya, semua peristiwa-peristiwa yang pada awalnya itu kelihatan merugikan, tidak disenangi, tapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan hikmah di balik peristiwa-peristiwa tersebut. Wa akidu kaida famahkilil kafirin amhilhum raida. Berikanlah tangguh kepada orang-orang kafir, ya, dengan waktu yang raida, waktu yang sedikit. Karena pada saatnya nanti fasaya'lamuna aqibata amrihim hina yanzilu bihim al-iqab. Karena pada saatnya nanti orang-orang kafir itu akan mengetahui akibat dari perbuatan-perbuatan mereka ketika hukuman Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan kepada mereka. Ya, di penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan islah, ya, melakukan perbaikan kepada diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan perbaikan itu bukan perbaikan tampilan, ya, bukan perbaikan tampilan, tapi perbaikan yang sesungguhnya itu adalah perbaikan apa yang ada di dalam hati kita. Yang syirik bagaimana hijrah menuju tauhid, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah. Jadi asas perubahan itu pada tauhid, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus itu yang beliau fokuskan adalah tauhid. Karena tidak mungkin ada perubahan kecuali dengan tauhid. Asasnya adalah tauhid. Dan Allah sudah memastikan hal itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah ma bi anfusihim, apa yang ada di dalam diri mereka. Inilah yang menjadi sebab terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik ketika berubah apa yang ada di dalam hati kita. Artinya ketika kaum muslimin senantiasa berusaha memperbaiki agamanya, ya, memperbaiki hatinya, memperbaiki jiwanya dengan menjalankan ajaran-ajaran agamanya, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan perubahan yang didamba-dambakan oleh umat ini. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.